Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Laude Abraham Wahid Patawari, Stambuk 130 2018-0273. Di video kali ini saya akan membahas tentang tugas keempat kecerdasan buatan, yaitu tugas tentang certainty factor. Langsung saja tanpa membuang waktu, kita akan langsung bahas sekarang juga. Baiklah, materi yang akan dibahas pada tugas ini adalah certainty factor. Certainty factor atau CF merupakan nilai parameter klinis yang diberikan MYChin untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. Certainty factor didefinisikan sebagai berikut menurut Geratano dan Riley tahun 1994. CF dalam kurung H, E sama dengan MB dalam kurung H, E kurang MB dalam kurung H, E. Baiklah, langsung saja masuk kepada contohnya yang sekaligus merupakan tugasnya. Yang nomor pertama, diberikan aturan-aturan sebagai berikut. 1. Jika A dan B, maka CF-nya sama dengan 0,8. 2. Jika C dan D, maka G, CF sama dengan 0,6. Jika E dan F, maka C sama dengan min 0,1. Bila diketahui CF dari A sama dengan 0,3, B sama dengan 0,4, D sama dengan 0,5, E sama dengan 0,1, dan F sama dengan 0,2, maka carilah CF dari G. Jawabannya adalah ini adalah jawaban dari nomor 1 bagian 1, di mana di sini CF sekuensial dicari adalah jika A dan B maka C sama dengan CF paralel kali CF pakar. CF paralel diurai menjadi min CF A banding CF B. Kenapa min? Karena tanda penghubung pada pernyataan di atas adalah tanda dan, sehingga statusnya adalah min. Jadinya adalah min dalam kurung CFA banding CFB dikali CF pakar sama dengan min nilai dari CFA yaitu 0,3 banding nilai CFB 0,4 dikali CF pakar yaitu tadi 0,8. Di antara 0,3 dan 0,4 yang paling terkecil adalah nilai 0,3 karena min itu mengambil nilai yang paling terkecil di antara kedua bilangan yang dibandingkan, sehingga sama dengan 0,3 dikali 0,8 sama dengan 0,24. Nilai C sudah diketahui. Kemudian yang kedua yaitu CF sekuensial lagi untuk jika C dan D maka G. Sama seperti tadi. Kemudian nilai C tadi yang setelah didapatkan disubstitusi ke CFC sehingga jadinya min dalam kurun 0,24 dibanding dengan nilai dari CFD yaitu 0,5 dikali CF pakar sama dengan 0,6. Karena yang paling terkecil juga adalah 0,24, maka 0,24 disubstitusi ke bawah menjadi 0,24 dikali 0,6 sama dengan 0,144. Itu merupakan nilai G yang pertama. Sedangkan yang kedua, untuk mencari nilai G yang kedua, maka dilakukan seperti tadi dengan mensubstitusi nilai CFE dan CFF dikali dengan CF pakar dan kemudian dibandingkan sehingga menjadi min 0,01 untuk nilai G yang kedua. Agar mendapat nilai G yang bulat, maka menggunakan rumus CF dalam kurung X, Y lalu diuraikan menjadi CFX ditambah CFY dikurang CFX dikali CFY, di mana CFX adalah nilai G yang pertama kali didapat dan CFY adalah nilai G yang kedua didapatkan. Kemudian dimasukkan sama dengan 0,144 ditambah min 0,01 dikurang dalam kurung 0,144 kali min 0,01. Kemudian hasilnya dibawa menjadi 0,134 dikali min 0,00144.
Karena min dikali min sama dengan positif, maka hasilnya menjadi positif. Hasilnya adalah 0,13544. Itu merupakan nilai G yang bulat. Kemudian yang kedua, seperti ini soalnya. Jika A atau B, maka CF-nya adalah 0,5. Jika C dan D, maka E, CF-nya adalah 0,4. Jika E dan F, maka G, CF-nya sama dengan 0,1. Bila telah diketahui nilai CF A, B, D, dan F, maka yang ditanyakan adalah mencari nilai dari CFG. Langsung saja. Untuk pernyataan jika A or B maka C, karena OR maka menggunakan max. Maka jadi langsung saja CF paralel dikali CF pakar lagi sama dengan max CF A banding CF B dikali CF pakar. Sama dengan max dari 0,3 banding 0,4 dikali 0,5. Dan nilai diambil yang paling terbesar. Jadi nilai di antara 0,3 dan 0,4 adalah 0,4 yang terbesar. Jadi diambil 0,4 lalu dikalikan dengan 0,5, hasilnya adalah 0,2. Nilai C sudah didapatkan. Kemudian juga sama, nilai C tadi yang telah disubstitusi dimasukkan ke dalam rumus dengan menggunakan dimasukkan ke dalam rumus sehingga menjadi 0,2 dikali 0,4 sama dengan 0,8. Kemudian lagi nilai E yang tadi terdapatkan yaitu 0,8 disubstitusi lagi ke dalam rumus. Kemudian lagi dibandingkan sehingga untuk mendapatkan nilai G-nya maka jadinya adalah 0,2 dikali min 0,1 sama dengan min 0,2. Itu untuk nilai G secara bulat. Yang ketiga, sama ada di sini ada atau dan tanda dan telah diketahui nilai CF A dan B dan D dan E. Pertanyaannya adalah hitung CFC. Langsung saja, CF-nya adalah CF yang digunakan di sini adalah CF max. CF paralel hanya digunakan adalah CF max. Karena pernyataan OR, maka yang diambil otomatis adalah nilai terbesar lalu dikalikan dengan CF pakar menghasilkan 0,2 untuk nilai C yang pertama. Yang kedua, karena dan maka digunakan CF paralel sama dengan min perbandingan lalu dicari nilai yang paling kecil lalu dikali dengan CF pakar hasilnya 0,8 untuk nilai C yang kedua. Hasilnya untuk mencari nilai C secara bulat digunakan rumus CF X, Y. Maka sama dengan 1 dikurang 0,16 sama dengan 0,84 untuk nilai C secara keseluruhan. Yang keempat, yang dipertanyakan di sini adalah hitung dari CFC-nya. Yang ini pertama kita cari dulu CF yang pertama, CFC yang pertama. Karena pernyataan OR lagi maka menggunakan CF paralel max. Hasilnya adalah 0,2. Untuk C yang kedua, CFC yang kedua nilainya adalah 0,8. Sedangkan CFC yang ketiga adalah 0,14. Kemudian untuk mencari C yang bulat maka langsung saja menggunakan lagi rumus tapi dengan tambahan Z. Jadinya X, Y, Z sehingga sama dengan CFX tambah CFY ditambah CFZ dikurang dalam kurung CFX kali CFY dikali CFZ. Kemudian substitusi nilainya 0,2 tambah 0,8 tambah 0,14 kemudian lagi dikurang dalam kurung jumlah dari 0,2 dikali 0,8 dikali 0,14 sama dengan 1,14 kurang 0,0224 sama dengan 1,1176. Itu merupakan nilai C secara keseluruhan. Ya, itu mungkin saja untuk jawaban dari tugas keempat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan jawaban. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.